Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik keadaan orang soleh yang kaya raya tetapi dermawan atau orang soleh yang miskin tapi sabar? Kemudian, apakah baik mendapatkan kondisi soleh kaya raya itu lewat ilmu agama, misal dengan cara buat konten dakwah via sosmed yang komersil, menerima hadiah yang mahal untuk mengisi dakwah, membuat buku agama yang dijual, membuat biro travel umroh haji yang mahal, dan jadi mutawif yang berbayaran tinggi, atau menerima hadiah uang mahal, atau buat sekolah salaf komersil yang mahal. Barakallahu fiikum. Wafiq wabarak. Masya Allah jemaah. Begini jemaah, ini panjang soalnya, tapi sebenarnya satu masalah. Yang tadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih baik? Yang kaya bersyukur atau yang miskin yang bersabar? Yang paling baik adalah yang bertakwa kepada Allah SWT. Kadangkala kita nggak bisa milih jalan hidup kita. Kita ingin kaya. Kita ingin hidup memiliki banyak harta. Tapi kadangkala itu tidak kita raih. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus sabar. Namun tatkala engkau kaya. Ada orang yang ingin kaya tapi nggak kaya-kaya. Anda rasa banyak orang-orang yang miskin sekarang, yang kondisinya susah, dia tuh ingin kaya. Dia ingin kayak fulan, tapi mati miskin. Kita berusaha dalam kehidupan ini. Dalam kondisi apapun, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dalam kondisi miskin, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi kaya, hendaklah bertakwa kepada Allah. Karena dua-duanya baik. Memang kalau berpikir, kalau kaya enak Ustaz, Anda bisa berangkat umroh, bisa bantu bangun masjid, bisa sodako, ada banyak kebaikan yang bisa Anda kerjakan. Antum niatkan untuk itu. Tapi kadang-kadang antum gak kaya-kaya. Terus, antum sabar. Dan ada juga kaya ternyata nggak bersyukur. Awalnya ngomongnya nanti kalau aku punya, ternyata Allah kasih ujian engkau dengan kekayaan, engkau nggak lulus. Minta kepada Allah harta, iya, kekayaan, boleh. Bahkan Nabi SAW berdoa. Tiap pagi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki, minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang halal, minta amalan yang diterima. Beliau juga mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah kekayaan. Dan Nabi tidak mencela kekayaan. Asalkan bertakwa. La ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa jadi orang kaya. Yang penting bertakwa. Udah itu intinya. Kalau tadi dikatakan tentang beberapa usaha disebutkan. Bolehkah kita menjadi kaya dengan cara bikin konten, buka travel, buka ini? Jamaah, selama pekerjaan yang dilakukan itu halal, maka hasilnya halal. Selama pekerjaan yang dilakukan itu halal, engkau menjadi seorang ustaz. Engkau dapat dikasih ilmu agama oleh Allah SWT. Kemudian engkau melihat ada peluang untuk bisnis, ada peluang untuk mendapatkan uang. Ingat, jangan sampai semua itu melupakan kepada tujuan hidupmu, yaitu menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian engkau memalukan, engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk zuhud, untuk mencari akhirat, kemudian ambisimu cari dunia. Itu yang bermasalah. Kalau bicara disebutkan beberapa usaha tadi, silahkan satu persatu ditanyakan kepada ustadz yang berkompeten dalam masalah muamalat. Tanyakan, yang kayak gini halal apa haram? Kalau halal, ambil. Yang kayak gini halal apa haram? Halal, ambil. Yang terpenting dari semua halal yang kau ambil itu, ambisimu itu akhirat. Kalau kemudian seorang ustadz, seorang yang punya ilmu agama, ambisinya dunia, yang ada dalam benak dia itu dunia, kepingin ini. Kapan engkau cari akhirat? Maka selama pekerjaan itu halal, silahkan dikerjakan. Namun tetap ambisimu adalah akhirat. Dan seorang yang berilmu, bukan berarti dia nggak usaha. Kerja, tafadhol.
Engkau membuka travel umroh. Kalau tadi ditanyakan membuka sekolahan ya. Ketika orang membuka sekolahan, dia ingin mengajarkan ilmu. Tapi kalau tujuanmu hanya membuka sekolah karena ingin kaya raya, ya udah ambisimu dunia, bawa tuh dunia. Tapi ketika ambisimu mengajarkan kepada umat kebaikan. Kalau bicara uang dari hasil itu, ya mau nggak mau lah Ustaz, kita butuh biaya juga Ustaz. Tafadhol. Tapi ambisimu bukan untuk memperkaya diri. Hadza wallahu a'lam bishawab.